Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh, solehah, yang cantik dan ganteng. Ya, insya Allah semua sehat ya nak ya. Keluarga kamu juga semua, ayah, bunda, adik, kakak, semuanya sehat insya Allah ya. Kita tetap terus tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir ya. Kita cepat tatap muka ya. Udah kangen banget rasanya kita belajar di kelas, ya nggak? Ya, oke. Yuk, sebelum kita mulai, untuk memohon keberkahan dari Allah, kita buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baik. Ya, terakhir kita membahas tentang luas lingkaran. Luas lingkaran mirip dengan keliling, cuma kalau lingkaran pakai R 2 kali. Jadi pi kali R kali R. 22/7 kali R kali R. 3,14 kali R kali R. Atau pi kali R kuadrat. R-nya ada 2. Bukan ditambah, ya, tapi dikalikan 2 kali. Dengan bilangan yang sama. Ya, bilangan kuadrat seperti itu. Lawannya kuadrat apa tadi kayak kemarin? Akar pangkat 2. Ingat ya? Ingat nih, ya, jangan sampai terbalik-balik dengan keliling. Penting banget. Oke? Baik. Yuk, kita bahas dulu latihan kalian ya. Jazakumullah khairan katsirah bagi kalian yang sudah mengumpulkan. Dan waktu kita tinggal sedikit ya, nak ya. Desember awal tanggal 7 kalian sudah mulai pas ya, penilaian akhir semester ya, ujian akhir untuk semester ini. Oke? Jadi seperti biasa, 3 pertemuan terakhir sebelum PAS itu akan Pak Iqbal bahas kisi-kisi untuk PAS. 25 pilihan ganda, 10 isian, dan 5 esai. Oke? Seperti biasalah yang kalian sudah jalanin, ya kan? Ada 40 soal dalam 120 menit nantinya. Oke? Tenang, sebelum ada kisi-kisi tidak akan ujian sama Pak Iqbal mah. Ada kisi-kisinya dulu, oke? Jadi kalian belajarnya terstruktur, tidak kemana-mana, fokus dengan soal-soal yang akan dikeluarkan pada saat PAS nanti. Seperti itu ya, Nak ya. Oke? Yuk. Mana nih? Pak Iqbal hapus dulu nih ya, hafal ya. Ingat ya, pi kali R kali R. Ya, ingat luas R, tidak ada D. Luas pakai R. Oke, nomor berapa tuh? Nomor 1. Nomor 1 katanya OC. OC itu apa? R atau D? OC itu yang pendek, berarti R. Nah, oke. Ya, nomor 1, R-nya sama dengan 15 desimeter. Awas satuannya, bukan sentimeter di situ tapi desimeter. Ya, ikuti ya. Ikuti. Bukan sentimeter, beda. Oke. Nah, kita luas pakai R, jadi nggak perlu nyari D-nya, ya nggak? Udah dapat R, langsung dihitung. 15 tidak habis dibagi 7, berarti pakai 3,14. Nah, jadi luasnya itu berarti kan gini, 3,14 kali 15 kali 15, gitu kan? Ya, baik Bang, kalian untuk menghitung lebih mudah, kalian hitung dulu yang di sini. Ya, kan perkalian boleh dibolak-balik, ya nggak? Yang bilangan bulatnya dulu. Oke? 15 kali 15 itu 225. Kalian susun sendiri ya, bisa ya perkaliannya. Kalau Pak Iqbal hafal sih, kalau 15 ya, 15 kuadrat ya, 15 kali 15 itu kan 15 kuadrat, 15 pangkat 2. Itu 225. Jadi 3,14 dikali 225. Kali ya. 0, 2, ini 7, habis. Ini 15. Oke. Yang kedua, 8, ini 2, ini 6. Oke. Yang ketiga, 8, 2, sama ya, 6. Oke, susunannya aja. Geser 1, geser 1. 0, 15, 1. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 8, 16, 1. Ya, 2, 8, 10, 1, 7. Komanya ada 2, 1, 2. Nah, ini dia. Jadi 706,5 desimeter persegi. Ingat, persegi. Kenapa persegi? Karena R-nya 2 kali. Kalau kemarin waktu lingkaran, kenapa tidak ada perseginya? Karena cuma kali D 1.
Cuman 1, berarti tidak. Atau pangkat 1 sama juga, gitu ya. Nggak usah ditulis kalau pangkat 1 mah, desimeter doang, gitu kan. Desimeter aja. Tapi kalau luas, yang namanya luas, kenapa dia persegi? Nah, dulu di awal pernah Pak Iqbal singgung. Karena pengalinya ada 2. Ya, pasti pakai persegi. Semua luas bidang datar, ada 2 yang dikalikan. Tidur sama diri, ya nggak? Mau sisi kali sisi, panjang kali lebar, pokoknya tidur sama kali diri. Semua sama rumusnya. Tidur kali diri, ada 2 yang dikalikan. Maka dia persegi. Karena ada 2 bilangan atau satuan yang dikalikan. Paham ya? Jadi hasilnya seperti ini untuk nomor 1. Nomor 2 ya, habis itu ya. Nomor 2, lihat lagi gambar. OA. OA itu berarti R masih ya. Asik. R-nya 56 apa nih? 56 cm. Oke, cm. Udah R jadi. Berarti luasnya adalah 22/7 dikali 56 dikali 56. Karena 56 habis bagi 7 ya. Betul ya? Oke. 56 bagi 7 8. 8 kali 22 196. Betul? 196 lagi. 176. 176 kali 56. 176. Ini benar ya? 8 kali 22 16 16 ya. 176 kali 56. Ya. 6 3. 42 tambah 3 45. Ini 6 tambah 4 10. Selesai. Habis. Yang kedua, 0 3. 35 tambah 3 38, masih 3. Ini tambah sini 8. Habis. Ya, 6 5 8 9. Oke, nggak ada koma ya. Oke, satuannya adalah cm persegi. 1 2 3 titik. 9.856 cm persegi. Untuk nomor 2. Oke. Saya? Siap. Nomor 3. Papan tulis udah kotor nih. Nomor 3. Apa katanya soalnya itu? CD itu berarti D. 35. Berarti D ya. D 35 apa nih? Sentimeter. Oke. D nih. Sedangkan luas kita pakai R. Kalau D-nya 35, R-nya 35 bagi 2, ya kan? 35 bagi 2 itu 17,5 cm. Ya nggak? Tuh. Kalian boleh pakai 3,14. 175 bagi 7. Sebentar ya. Bisa. 15. Ya nggak? 15 kali 7. 15. Sorry. Coba ya. 175. 17,5 dibagi 7. Bisa nggak? Ini 2. 25. 2, 14. Sisanya 3, turun 5. Ada koma, taruh koma di sini. Oh ya, udah yang kemarin ya. Jadi 2,5. Bisa, kalau Pak Iqbal lebih suka pakai tetap 22/7. Ya. Pakai 22/7. Boleh pakai 22/7, boleh pakai 3,14. Hasilnya beda, Pak. Nggak apa-apa, selisih. Memang selisih sedikit, nggak bakal sama. Ya. Berarti luasnya adalah 22/7 kali 17,5 kali 17,5 atau 3,14 kali 17,5 kali 17,5 ya. Ya, satu-satu. Habis selesai dapat hasilnya baru ini kalau yang pakai 3,14. Nah, 17,5 bagi 7 tadi 2,5. Ya, ya enggak? 2,5 dikali 22. 22 kali 2,5. 0, 1, 11. Habis 4, 4. Betul ya? 0, 1, 10, 11. Oke. 0, 4 lagi. 5, 5. Komanya ada 1. Oh, jadi 55. 55 dikali 17,5. Tulis lagi sini Sini ya. 17,5 kali 55. Koma 0-nya saya hapus, nggak usah dipakai ya. 55. Begini aja boleh. 5, 2, 35, 37. 5, 8. Oke, yang ini sama kayaknya nih. Iya dong. 5, 2, 35, 37, 3, 8. Habis. Jadi 5, 12, 1, 9, 16, 1, 9.
Ada komanya, ada 1 di sini. Satuannya cm persegi. Ini dia. Jadi 962,5 cm persegi. Ya. Kalau yang pakai 3,14 pasti beda dikit, tapi mendekati. 96-nya pasti sama, ya nggak? Paling beda di sini. Ya, nggak masalah. Betul juga. Oke. Selanjutnya, nomor yang keempat, nomor 8 ya. Baik, nomor 8. Apa katanya di situ? Nomor 8. Oh, luasnya yang diketahui, ya. Yang ditanya FG. Lihat, FG. FG itu R atau D? FG itu D. Jadi yang ditanya D, bukan R. Tapi kita dapat R dari luas, kan gitu. Karena luas hubungannya dengan R. Nah, ya. Oke. Sekarang 1386. Luasnya 1386. Jadi kalau mencari R kuadrat ya. R kuadrat kan luas dibagi pi gitu kan. Berarti 1386 dibagi 22/7. Oke. Berarti 1386 per 1 boleh dikali 7/22 gitu kan? Iya. Ini kita coba ya, dibagi bisa nggak? Kita coba. 1386 ya, 1386 betul. Dibagi 22, coret gitu kan? Bisa nggak? 13 kurang 138, kalau dibagi 22 yang mendekati, kalau 7 lebih 6. 6, 22 kali 6, 132 ya. 6, 132 gitu kan? Nah, sisanya 6. Baik. Turun 6. Pas. 66 bagi 22, 3. Enak banget, pas ya. Jadi ini dibagi ini, sama-sama dibagi 22. Ini 1, ini 63. Hasilnya 63 kali 7. 63 kali 7. 1, 2, 4, 2, 4, 4, 1. Nah, betul ya? 1, 2, 4, 2. Ya, 4, 4, 1. Jadi 441 cm. Nah, ya, ini masih R kuadrat, ya. R-nya berapa? Kemarin ingat, ya. Berarti tinggal di akar pangkat 2 dari 441, gitu kan? Berarti 21 ya? Iya, berarti 21. Coba aja 21 kali 21 segini enggak? Bener, ya. Jadi, R-nya 21. Yang ditanya FG. FG itu apa? D. Nah, mungkin kalau ada yang jawab sampai sini aja, ya, lihat pertanyaannya lebih teliti ya. Ini udah bener, tapi yang ditanya bukan R tapi D. Kalau R-nya 21 ya D-nya tinggal kali 2 ya enggak? 42 cm. Gitu ya. Nah, ingat ya kalau mencari R ini bukan langsung R tapi R masih R pangkat 2. Ya kan? Karena R kali R di rumus luasnya ya kan? Ya, seperti ini jadinya ya. Kalau mau cari R-nya aja berarti harus di akar pangkat 2 dari hasil ini. Oke, dapatlah 21. Oke. Terakhir, nomor 5. Nomor 5. Apa katanya tuh? Nomor 5, nomor 9 ya. Soal kelima nomor 9. Maaf. OQ itu R. R 14 apa nih? Sentimeter. 14 cm. Kalau gitu luasnya gampang ya. 22/7 dikali 14 dikali 14. 14 kali 7 bagi 7 2. 2 kali 22 44. 44 kali 14 616 cm persegi. Nah, ya. Nanti kalau keseringan ngerjain soal luas lingkaran yang bisa dibagi 7, kamu hafal tuh R7 berapa, R14 berapa. Ya, sampai sekarang saya masih hafal nih R7 sama R14 dari 30 tahun yang lalu. Kenapa? Ya lingkaran nggak jauh-jauh. Ukurannya cuma itu-itu aja kalau yang bisa dibagi 7. Ya nggak, namanya kelipatan 7. Kalau nggak 7 ya 14, kalau nggak 21, kalau nggak 35 gitu kan. Jadi yang paling sering ini nih 7 sama 14. Jadi hafal. Ya, lumayan lah ngebantu, nggak usah berhitung lagi gitu kan. Berapa luas lingkaran yang R7? 154 pasti.
Berapa luas lingkaran yang R-nya 14? 616 pasti. Mau dihitung juga boleh, coba. Ya. Nah, oke. Seperti ini ya, jadi ya. Oke. Dah, selesai ya 5 soal aja. Ya, saya hapus. Karena kita akan melanjutkan ke pemecahan masalah luas. Oke. Nah, selanjutnya halaman berikutnya di pemecahan masalah luas, halaman 70. Baik, nah kemarin waktu pemecahan masalah di keliling lingkaran, ya kalian sudah masih ingat nggak karakter apa aja soalnya yang tentang lingkaran? Roda, putaran roda, ada jarak, ya nggak? Gitu kan? Pasangin lampu sekeliling, pasangin apa lagi tuh ya? Waktu itu ditaburi coklat gitu ya, lingkaran segala macam. Ya nggak? Nah, saya akan begitu juga, dan kamu harus ingat prioritas di dalam soal pemecahan masalah keliling, ya, pastikan ada D dan ada kelilingnya. Baru soal yang lain-lainnya, variasi soal banyak, tapi pastikan ada keliling, ada D, gitu kan? Begitu juga untuk soal luas. Luas hubungannya dengan R, bukan dengan D nih. Luas, beda lagi, makanya ingat-ingat saya bilang waktu itu ya. Nah, sehingga prioritas utama di dalam soal menyelesaikan masalah problem solving luas lingkaran, maka lihat di soal itu ada luasnya, ada R-nya enggak? 2. Kalau keliling dan D, kalau luas, ya luas dengan R. Cuma 2. Fokus di situ, soalnya mau bentuk apapun ya, ceritanya tentang apapun. Pokoknya lihat ada luas enggak, ada R enggak. Kalau enggak cari itu dulu, baru yang lain-lain. Gitu ya. Nah, cara membedakannya adalah, ya, lingkaran paling enak ilustrasinya itu dengan pizza soalnya gitu ya. Ya, kalau kalian pesen pizza yang pinggirannya ini ada apa namanya? Cheesy bite ya, namanya, yang ada kejunya digulung gitu ya. Nah, kalau kalian makan itunya aja, berarti kalian makan keliling. Ya nggak? Karena dia ada di sekeliling pizza ini, di pinggiran. Betul nggak? Ya, kayak anak saya sukanya cuma makan itunya aja. Ada tuh, ya. Ada yang kedua, dia suka makan cheesy bite-nya. Maka setiap beli pizza, yang dimakan pertama tuh itunya aja tuh, pinggirannya. Berarti dia makan keliling. Tapi anak yang lainnya, adiknya, suka makan ininya nih. Nih, ya, yang kalau dibelah gini, kalau dipotong gini, ya ini yang dimakan nih. Ya, ada sosis, ada daging, ada bawang bombay, ada rotinya, segala macam di sini kan. Kalau ini yang dimakan, misalnya satu potong begini pizza, kan dimakan ini. Ini makan luas. Gitu. Paham bedanya ya? Jadi yang disebut dengan luas dan keliling lingkaran, ilustrasi gambar dengan pizza, ingat-ingat deh, ya. Paling gampang saya memberikan contoh itu karena sangat familiar, rasa-rasanya tidak ada di antara kalian yang belum pernah makan pizza ya. Pasti sudah pernah melihat bentuknya seperti apa, gitu kan? Nah, kalau di Pizza Hut, sekali lagi macam-macam nih pinggiran, ada cheesy bite, ada macam-macam kan? Nah, kalau kalian makan pinggirnya aja kayak ini, pinggirnya aja kalian makan, ya. Itu berarti makan keliling, ya, kelilingnya. Atau kalau stadion olahraga, stadion bola tuh, GBK misalnya, lari, main skuter, naik sepeda, ya berkeliling. Ini namanya keliling, ya. Tapi kalau kalian masuk ke dalam stadion, ada rumputnya, ya, rumput, ada bangku-bangku di sini, ini namanya luas, gitu. Beda kan ya? Jadi kalau keliling cuma sedikit pinggirannya aja. Tapi kalau luas, ya isinya, tengahnya, gitu ya. Ya kayak ini roti, pizza, ya ini daging segala macam, ini makan. Yang kita makan ini makan luas. Paham ya? Oke, itu untuk mengingatkan lagi supaya kalian tidak terbalik-balik mana luas, mana keliling, ya. Karena perlakuannya beda. Kalau keliling pakai D, luas pakai R. Gitu ya. Dan 2 kali pula luas, gitu ya, R-nya. Baik, coba lihat contoh. Lihat contoh di halaman 70 ya, yang ini. Coba kita lihat soalnya. Ya. Titus memiliki beberapa ekor kambing. Oke. Pada suatu hari, ia diminta ayahnya untuk menggembalakan kambing-kambing itu ke padang rumput di tepi desa. Oke, menggembalakan tahu kan ya? Jagain gitu, bawa kambingnya, taruh di padang rumput, di situ mereka makan di situ. Nah, kita jagain, itu namanya menggembala. Oke. Sesampainya di padang rumput, Titus mengikatkan salah seekor kambing ke pohon.
gitu ya. Jadi misalnya ini pohon, ya, misalnya ini pohon, gitu ya. Entahlah pohon apa gitu ya. Pak Iqbal nggak jago gambar sih, anggap aja ini pohon gitu. Terus dia mengikatkan salah seekor kambing di pohon ini, ya, dengan panjang tali. Panjang tali ini diiketin, jadi dia diikat di sini. Ini panjang tali. Nah ini si embeknya nih, ya. Nah, gitulah ya ceritanya, ya. Nah, panjang tali ini katanya 10 meter gitu. Jadi antara tali yang diikat di pohon sama di leher si kambing, si embek, itu panjangnya 10 meter gitu. Ya, paham ya? Paham ceritanya ya? Ada ini padang rumput luas, padang rumputnya luas, lalu ada pohon di situ. Nah, si Titus mengikat salah seekor kambingnya, ya. Tuh, diikat di sini talinya. Jadi antara tali yang diikat di pohon dengan leher embek 10 meter panjang tambangnya. Tali atau tambang gitu ya. 10 meter. Oke. Nah, berapa luas area rumput yang dapat dimakan oleh kambing tersebut? Nah, kan gitu. Ya. Namanya dia makan area rumput, kan bukan pinggirannya aja, ya nggak? Mulainya dia makan dari sini, yang paling dekat dengan pohon. Di sini nih rumput, gitu kan. Ini rumputnya luas, namanya padang rumput, ya nggak? Betul? Mungkin dia makan dekat dulu, ya. Udah habis, mundur, makan lagi sekelilingnya, gitu kan? Nah, terus udah habis, mundur lagi. Sampai jarak paling jauh berapa yang bisa dia mundur? Dari dekat pohon, dari ujung pohon, kira-kira dia mundur bisa berapa meter paling jauh? Iya, 10 meter. Kenapa? Karena kan tambangnya cuma ada 10 meter. Nggak mungkin 12 meter, melar ininya. Lehernya panjang gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi yang mungkin bisa dia makan, ya, dia mundur dari mulai pohon, dia mundur sejauh menjauhi pohon itu maksimal 10 meter, ya, dari pohon. Kenapa? Karena tambangnya cuma 10 meter, betul nggak? Kalau itu garis lurus, sedangkan padang rumput kan luas, dia bukan cuma maju mundur doang, bisa geser gitu kan, muter, bisa gitu, muter bisa kan? Bisa dong. Namanya juga tambang dekat di pohon, dia bisa berputar 360 derajat sekeliling lingkaran, ya, bisa mengelilingi gitu. Jadi jarak 10 meter itu bukan satu arah, bisa panjang. Sehingga kalau kita gambarkan, ya, misalnya pohon ini titik pusatnya, tambangnya 10 meter, ini 10 meter, ya. Dia bisa berkeliling makanya kan, bisa membentuk lingkaran, ya. Jadi kira-kira 10 meter ini R atau D? Nah, itu dulu pertanyaan saya. Kira-kira, ya, kalau ini saya ulang ya. Ini misalnya pohon titik pusat, ya, tempat diikat talinya nih yang ini. Lalu jarak yang bisa dia mundur itu kambing, itu kan 10 meter karena tambangnya cuma 10 meter. Ya, kita garislah 10 meter. Ya, ini 10 meter. Ini jarak terjauh yang bisa dia mundur. Tapi kan dia bisa makan sekeliling ini. Betul? Jadi kalau ini dibuat lingkaran, kita mau buat lingkaran, 10 ini, 10 meter, R atau D? Kalau dia bisa mundur 10 meter, dia bisa maju nggak 10 meter? Dari sini, dari pohon. Bisa maju ke sana nggak 10 meter itu kambing? Bisa, 10 meter lagi. Nah, misalnya di sini 10 meter. Bisa lebih nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena panjang tambangnya cuma 10 meter. Jadi jarak paling jauh segini. Ini pohon titik pusatnya, gitu ya. Dia bisa mundur 10 meter, lalu dia bisa maju 10 meter dan bisa berkeliling. Sehingga kalau kita bikin lingkaran, jadilah seperti ini, gitu. Maka 10 ini R atau D? R. Betul. Bukan D, ya. Kalau D berarti mentok di sini dong, ya. Kan dia bisa maju, bisa mundur. Ini 10, ini 10. Tuh, kan? Dari titik pusat. Ini 10, ini 10. Jadi 20. Nah, 20 ini diameter baru D. Tapi 10 meter ini R. Nah, itu kalau harus kamu pahami. Ya. Jadi, ya, contoh itu. Berarti sudah ada R sama dengan 10 meter. Jadi, berapa kira-kira luas area yang bisa dia makan itu kambing? Ya, cari luas lingkaran, sekeliling lingkaran ini. Iya nggak? R-nya udah ada. Nah, itu yang tadi saya bilang. R-nya udah ada. Pasti yang ditanya luas. Ada nggak luasnya? Nggak ada. Ya kita cari. Sebelum cari yang lain-lain. R-nya udah ada. Berarti cari luas. Kalau luasnya ada, R-nya nggak ada. Pasti suruh cari R. Gitu. Dibolak-balik aja. Ya? Paham ya? Udah kita hitung sekarang. Kalau gitu luasnya adalah
10 tidak bisa dibagi 7 kan? Berarti 3,14 kali 10 kali 10, gitu kan? 10 kali 10, 100. 3,14 kali 100. 100 itu nolnya 2, berarti 2 langkah ke kanan, karena dikali, ya kan? 1, 2, berarti hilang komanya. 314 meter persegi. Nih yang bisa dimakan oleh kambing tadi. Ya, enggak sekali makan ya, bisa berkali-kali, bisa berhari-hari. Luas ini 314 meter. Ya. Jadi begitu ya. Jadi pastikan di soal itu ya, yang harus kita tentukan adalah cari dulu mana ya R-nya. Kalau ada D, berarti dapat R gitu kan. Bisa hitung luas. Ya. Kalau ada luas, pasti disuruh cari R. Bisa ya. Tadi kemarin kita sudah hitung-hitung gitu kan. Dapat R-nya nanti dan seterusnya. Oke? Paham ya? Saya cuma contohkan satu aja di sini karena yang lain-lainnya juga sama. Ya. Oke, ya nomor 1 ya soalnya. Sebuah meja bla bla bla. Berapa luas? Ditanya luas, ya. Ini ada diameter. Bisa sudah. Ya. Oke, udah bisa. Terus nomor 2, berapa luas area tanah? Ya, luas lagi. Berarti pasti harus cari R-nya gitu kan di soal itu. Paham ya? Jadi kalau cari luas, pertanyaannya berapa luas? Berapa luas gitu. Tentukan dulu R, cari R di soal itu, ada nggak R? Kalau udah ada R kayak gini, ya udah aman, tinggal hitung, ya gitu ya. Dan ingat, awas, kadang-kadang satuan bisa berbeda, ya. Oke, yuk untuk pertemuan kali ini, seperti biasa hanya 5 soal aja. Kalau soal kita jangan banyak-banyak juga ya. Jadi latihannya halaman 70, nomor 1 sampai nomor 5 aja. Ya, ini yang untuk pertama. Ya. Paham ya? Sekali lagi, kalau pertanyaan luas, cari R. Kalau pertanyaannya R, ya cari luas, gitu. Di soal itu. Oke, temukan dulu, cari. Baca baik-baik ceritanya, pahami. Lalu, prinsipnya cuma luas itu aja. Kalau nyari R, ya nyari luas. Ya nggak? Oke? Oke, baik. Ya, demikianlah penjelasan Pak Iqbal hari ini tentang memecahkan masalah yang berhubungan dengan luas lingkaran. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita semua kemudahan dalam memahami materi pelajaran hari ini dan bisa menyelesaikan latihan-latihan ini dengan baik insyaallah ya. Yuk kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.